Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, semua saudara-saudara yang bisa meluangkan waktunya untuk pengajian keluarga Sakinah malam ini. Untuk mulai acara kajian ini kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin mempersingkat waktu tausiah dari Kiai Haji Dr. Andes Sudi Sulaiman MAG. Monggo Ustadz, waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa azzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Belum ya. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju man hajja lillah wa lam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dunubi kayaumi waladat ummu fal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannata rawahu muslimun al-hadits al-kamaqal. Yang kami muliakan Abah Komarul Hadi dan keluarga besar keluarga Sakinah, Bapak Ibu, Abah Umi, calon-calon penghuni surga Allah yang berbahagia. Kalau kita berbicara haji, secara enggak langsung kita berbicara tentang masalah hak prerogatif Allah. Artinya siapapun yang dikehendaki berangkat, pasti berangkat. Meskipun akal rasional mengatakan dia tidak memiliki yang namanya finansial. Siapapun yang belum dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah sampai ke sana. Meskipun persiapan fisik maupun finansialnya lebih dari cukup. Makanya kalau kita berbicara tentang masalah haji maupun umroh, ini salah satu di antara rahasia Allah, hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa sowan ke Makkahul Mukarramah maupun Madinatul Munawwarah. Saya awali dengan kajian makro dulu, pengantar secara umum. Sekitar tahun 90-an, ini ada seorang ibu dari Madiun. Pekerjaannya itu melijo. Abah Komarul Hadi ngerti nggak melijo itu? Bahasa Jawa itu. Orang yang jualan sayur keliling dari kampung-kampung itu, orang Surabaya namanya melijo. Hasilnya ditabung. Setelah sekian tahun dibuka, mohon maaf, dihitung kurang sedikit. Anak yang mampu dibilang finansial, nambah kekurangan. Maklumi daftar haji reguler. Setelah diantarkan ke bank penerima setoran haji, berkasnya dibawa ke Kemenak, dulu masih namanya Depak, diproses, nggak ada kendala. Begitu pas hari keberangkatannya, dalam haji reguler itu ada SPMA, surat panggilan masuk asrama haji. Dia sudah manasik. Manasik itu kalau di kampung-kampung kami namanya penataran haji namanya, bukan manasik. Udah, istilahnya beda. Dan begitu berangkatlah dari Kabupaten Madiun itu hampir 20 bis. Ada patwal. Begitu sudah di asrama haji, semuanya dikarantina. Besok paginya tidak berangkat, setelah dibagikan paspor dan gelang sebagai identitas, mohon maaf, diangkut bis, ada patwal masuk bandara. Satu persatu turun dari bis mengelewati tangga pesawat. Apa yang terjadi? Ini saya katakan, kalau haji itu hak prerogatif Allah. Giliran ibu ini, tatkala tidak naiki tangga pesawat, tidak berani. Tidak berani. Mau takut yang ceblok kalau jatuh. Sampai mohon maaf, pramugarinya itu ikut turun. Sudah Bu, nanti duduk sama saya, tak pegang. Ini enggak berani. Dipaksa enggak berani. Sampai dokter kloternya, maklum, saya bicara asal makro dulu. Bu, kata yang lainnya, jangan dipaksa. Kalau nanti jadi stres, ketakutan, merepotkan kita semuanya. Walhasil,
pesawat ini berangkat ke Madinah, ibu pulang ke Madiun, nggak jadi haji. Padahal sudah lunas, administrasi beres. Ini saya katakan, kalau kita berbicara tentang masalah haji adalah hak prerogatif Allah. Nomor 2, secara finansial dia nggak punya uang. Tapi karena ingin haji. Peristiwa ini pernah menghebohkan dunia perhajian, khususnya Jawa Timur. Insya Allah. Ada seorang pemuda, dia dari Mojoagung, Jombang. Saking pingin hajinya. Masya Allah. Sampai bilang pada ibunya, Bu, saya dikasih po ayam 10. Untuk apa, nak? Tak jual buat haji. Kata ibunya, belakra. Belakra itu ngawur. Mau berangkat haji ke Jember, kamu katanya. Sudah, saking pingin hajinya, Pak. Mohon maaf. Dia nekat bonek. Tatkala musim haji jadi, dia masuk ke pangkalan Bandara Juanda. Padahal safety-nya, lapisannya, pengamanannya ketat. Walhasil, dia lolos. Datang rombongan jamaah haji asli dari Juanda, dari asrama haji Surabaya Sukolilo, dikawal, turun satu persatu, Pak. Naik ke pesawat. Ini loh, nasihun ini loh yang saya katakan haji nunut, dulu pernah dengar jenengan. Ditulis di koran besar-besar, haji nunut. Itu namanya aslinya nasihun. Dia naik, Pak. Dia naik. Begitu sudah duduk, nggak ada yang tahu. Sampai pramugari yang menunjukkan tempat duduknya, nggak tahu, Pak. Duduk gitu aja. Sampai pesawat berangkat take off. Dapat 2 jam mulai operasi. Tanya, Pak, mana tas cangklongannya, mana gelangnya? Tetap bilang, saya nunut. Masya Allah. Ini yang menghebohkan haji nasional, namanya nasihun ini. Mohon maaf. Walhasil, begitu sampai landing di Bandara Jeddah, ya tidak boleh turun. Dia nggak punya visa, nggak punya paspor. Setelah diterbangkan kembali ke Juanda, dia ditangkap polisi, diproses kena hukuman 1 tahun. Datang konglomerat Surabaya ke rumah tahanan, di mana KTP tak daftarkan. Tahun berikutnya, dia berangkat haji. Ini yang saya katakan, haji itu hak prerogatif Allah. Secara akal rasional, nasihun nggak pernah pegang uang. Tapi dikendaki berangkat haji, berangkat. Sementara ibu yang dari Madiun lebih dari cukup karena di backup oleh anak-anaknya. Karena belum dikendaki haji, maka dia tidak bisa haji. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu di antara pelengkap rukun Islam kita itu adalah haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an surat kedua ya ayat 197. Haji itu dimulai dengan bulan-bulan tertentu. Haji itu dimulai tanggal 1 Syawal dan berakhir tanggal 9 atau persisnya 10 Dzulhijjah. Kalau sekarang orang berangkat haji tidak memungkinkan karena belum masuk pada bulan haji. Tadi saya katakan Al-Quran surat kedua Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan tertentu dimulai 1 Syawal dan berakhir 10 Dzulhijjah. Khusus untuk umroh tidak ada batasan. Dalam Al-Quran Allah dawuh wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya. Al-Baqarah ayat 96 wa atimul hajja wal umrata lillah. Tidaklah sempurnakan haji dan umroh semata-mata karena Allah. Nah, makanya nanti ada perbedaan jelas antara haji dan umroh. Pertama kita berbicara tentang masalah haji dulu. Haji itu klasifikasinya ada 3. Ada haji tamattu, ada haji qiron, dan ada haji ifrad. Rata-rata jamaah haji Indonesia itu mengerjakannya pola pertama, hajinya haji tamattu. Diterjemahkan secara umum haji yang santai. Haji tamattu itu mengerjakan umroh dulu, baru mengerjakan haji. Ada yang haji dan umrohnya dikerjakan secara bersama-sama, namanya qiron. Asal qiron itu aslinya bareng, bukan kirun loh ya, qiron. Qaf, ra, dan nun qiron. Yang nomor 3 adalah haji ifrad. Mengerjakan haji dulu, baru mengerjakan umroh. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan,
Tentunya bagi jamaah yang mengerjakan hajinya model tipe pertama yang namanya haji tamattu, yang jelas dia harus mengerjakan umroh. Terlepas dia nanti berangkatnya gelombang pertama dari Indonesia langsung ke Madinah untuk menunaikan arba'in, maupun gelombang kedua dari Indonesia ke Bandara Jeddah untuk ambil mikotnya, mohon maaf, itu terlepas itu, yang penting kalau hajinya tamattu mesti mengerjakan umroh dulu baru mengerjakan haji. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi baik dia mau berangkat haji maupun umroh. Pertama al-Islam, Islam. Yang kedua al-baligh, dewasa. Ulama mencoba memberikan satu batasan, minimal bisa dikatakan akil baligh itu kalau laki-laki sudah bermimpi basah. Kalau perempuannya tandai dengan menstruasi. Kadang-kadangnya kalau sampai anak sudah SMP belum pernah mimpi biasa, ada yang mengatakan batasnya usia 15 tahun. Balik. Ya. Pertanyaannya bagaimana dengan anak-anak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Meskipun nanti kalau sudah akil balik, dia masih kena hukum wajib haji. Kebanyakan di antara kita, anak-anak yang diajak orang tuanya haji, mohon maaf, itu kan belum masalah belum masalah istitoah, karena biayanya kan ditanggung oleh orang tua. Makanya syaratnya baik haji maupun umroh, pertama Islam, nomor 2 balik, nomor 3 al-aqilu berakal. Minimal berakal itu bisa membedakan mana baik, mana benar, mana salah. Itu minimal batasannya. Berikutnya adalah al-istito'atu, mampu di sini bukan hanya sekedar mampu di bidang finansial, bukan hanya sekedar mampu di bidang kesehatan, tapi jangan lupa mampu di bidang manasik, pemahaman tentang apa yang tidak dikerjakan setelah menunaikan haji. Mohon maaf, kalau seorang itu hajinya haji tamattu, yang gelombang pertama mesti datang ke Madinah. Apa aktivitasnya? Ini saya bicara reguler, saya nggak bicara plus ya. Reguler biasanya sampai 9 hari di Madinah untuk ngejar arba'in. Kalau memang semuanya sudah, bagi mereka yang gelombang pertama, tentunya nanti diambil startnya, dimulai untuk mikot makaninya, mohon maaf, sebab haji itu kan ada 2 mikot, ada mikot makani, ada mikot zamani. Batasan waktu start dimulai untuk haji itu adalah bulan Syawal, berakhir pada tanggal 10 Dzulhijjah. Mikot makaninya start dimulai untuk melafalkan niat. Untuk niat apakah dia umroh maupun haji, sudah ada ketentuan yang sudah baku yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah. Ada yang dari yang namanya di Madinah, ada namanya Bir Ali, atau Dzul Khulaifah, terserah. Banyak sejarah mengatakan nama aslinya itu adalah Kampung Dzul Khulaifah. Ada yang mengatakan Masjid Syajarah. Ada yang mengatakan Bir Ali. Itu asal kata Bi'ru Ali. Sumur yang pernah dibuat oleh Ali bin Abi Thalib. Itu startnya dulu Rasulullah. Setiap mikot baik haji maupun umroh orang yang dari Madinah berarti di Dzul Khulaifah. Kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma umrotan, dia berangkat, dianjurkan baca talbiyah, baca sholawat, setelah sholat sunat ihram, dia berangkat ke Mekah. Ini kalau sekali lagi, kalau dia hajinya mengerjakan hajinya pola haji tamattu. Begitu sampai di Mekah, setelah, mohon maaf, diterima oleh maktab, mendapatkan tempat di hotel masing-masing, kalau sudah siap, baru diantarkan ke Masjidil Haram. Kenapa? Untuk mengerjakan rukun yang nomor 2, yaitu yang namanya tawaf. Yang namanya tawaf. Tawaf, sa'i, langsung nanti dilanjutkan dengan tahallul. Nah, yang terpenting dan kadang-kadang kurang mendapatkan ekstra perhatian, tatkala menggunakan ihram ini banyak larangan-larangan yang kalau kita tidak dibekali dengan ilmu manasik, khawatir kita tuas capek tapi nilainya 0 di hadapan Allah,
karena pelanggaran-pelanggaran di bidang tatkala larangan ihram. Mohon maaf untuk para bapak, ya, tatkala ihramnya, mohon maaf, dilarang menutup kepala dengan kain yang menempel, bahasa pekenalnya namanya iltisok, dilarang mengenakan alas kaki yang menutup dua mata kaki, meskipun nanti ulama ini mengatakan tidak masalah, kita hormati. Ini kajian secara umum dulu. Ya. Untuk ibu-ibunya, yang penting tidak menutup kafaiha. Kafaiha itu apa? Tapak tangan ya. Semuanya tertutup illal wajha wa kafaiha. Meskipun nanti batasan kafaiha, lama satu dengan yang berbeda pendapat. Saudara kita dari Pakistan jarang Pak yang menutup kaki. Jamaah kita lebih disiplin, pakai kaos kaki. Saudara kita dari Pakistan terutama dari India, Bangladesh tidak pakai kaos kaki. Bahkan kalau saudara kita kalau masih Turki masih mengenakan kaos kaki, artinya tertutup semuanya. Ya. Larangan secara umum baik bapak maupun ibu itu sebenarnya ada 9 poin gitu. Itu kalau dilanggar salah satu di antaranya nanti ada kompensasinya. Bahasa haji namanya ada dam, ada kafarot, tergantung larangan apa yang dia kerjakan. Salah satu di antaranya adalah dilarang bahasa Jawa itu jebol, nyuklek, medek, nebang pohonan yang tumbuh tanah haram. Dilarang membunuh binatang yang ada di tanah haram. Meskipun nanti bagaimana dengan sesuatu yang membahayakan, semacam al-fa'rotu dan al-hayatu, kalau ada ular. Itu semuanya masih kita hormati pendapat yang ada tentang masalah itu. Nah, kadang-kadang mohon maaf, yang perlu mendapatkan perhatian dari kita itu adalah kalau larangan ihram sudah kita jaga, termasuk juga nanti kalau sudah sampai tawaf sa'i sudah selesai, baru kita menunggu kapan kita diberangkatkan untuk menuju ke Arafah dalam rangka persiapan haji. Bagi mereka yang hajinya menggunakan haji ifrad, tentunya biasanya berangkatnya lebih akhir. Sebab untuk menjaga larangan ihram cukup lama ketika dia mengenakan ihram. Katakan misalnya 2 hari sebelum close date, bandara tertutup untuk semua penerbangan, kedatangan penerbangan dari manapun, biasanya itu baru datang. Nanti jam 12.00 tutup, biasanya paling akhir jam 8 malam itu mereka barusan datang di Bandara Jeddah. Langsung biasanya di atas pesawat mereka mengenakan ihram. Nah, ada 2 pendapat. Kalau masyarakat Indonesia, ada yang berada di Kornul Manazil. Dulu mikotnya orang Asia itu di Yalamlam. Yalamlam itu dekat dengan tempat bersandarnya kapal itu apa? Kalau di Surabaya ada Tanjung Perak, ada Tanjung Priok, di sini itu, di Jeddah itu. Terus ikhtiarnya ulama Arab Saudi dirubah dengan namanya King Abdul Aziz. Dan itu Majelis Ulama memfatwakan boleh jamaah Indonesia ambil mikot, makanya start dimulai untuk niat haji maupun umroh di Bandara King Abdul Aziz. Bagi jamaah yang mohon maaf yang masih kekeh dengan pendapat yang dulu, biasanya di Kornul Manazil. Kalau pakai pesawat Saudia, diinformasikan. 10 menit lagi kita berada di atas Kornul Manazil. Bagi mereka yang tidak niat umroh atau haji, silakan. Biasanya begitu. Nah, sekarang kebanyakan jamaah haji Indonesia ambil jalan pintas yang tidak mencarakan sehingga nyarakno enggak apa, langsung biasanya ambil mikotnya di Bandara King Abdul Aziz. Ya kita hormatilah. Siapa ikut kenapa monggo saya hormati. Saya hormat dengan pendapat yang lain. Kalau sudah, maka nanti langsung bagi yang hajinya haji ifrad datang ke Masjidil Haram untuk tawaf qudum. Biasanya, itu dilanjutkan dengan sa'i. Sa'inya nanti sebagai pengganti sa'inya waktu tawaf ifadah. Nah, kalau sudah begitu, baru akan menuju ke Arafah. Sebab puncak haji itu adalah al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah.
Di saat itulah seluruh orang yang datang di Arafah dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Sesuatu yang menjadi kebanggaan itu bisa menginjakkan kaki kita di bumi Arafah pada hari Arafah. Sekali lagi, tidak semua orang dikehendaki oleh Allah untuk bisa menginjakkan kakinya di Arafah pada hari Arafah. Meskipun yang keinginan untuk menuju sana, hampir Muslim ingin haji. Makanya saya katakan, kalau ada orang daftar haji sekarang di wilayah Jawa Timur, mohon maaf, itu keberangkatannya tahun 2052. Jadi masih nunggu 31 tahun. Tidak tahu antrian di Lampung berapa. Ya mungkin undi lah, tidak seberapa jauh lah jaraknya. Artinya apa? Minat haji dari Indonesia jauh lebih dahsyat. Sementara kalau kita dengar informasi dari tenaga kita di Malaysia, itu kalau daftar sekarang, itu nanti berangkatannya tahun, pokoknya hampir urutannya itu hampir 100 tahun, Pak. Kenapa? Karena kuota haji untuk Indonesia sama Malaysia berbeda jauh. Kesepakatan Rabitul Alam Islami per 1000-nya itu 1. Kalau jumlah penduduk saya sekarang misalnya 275 juta, ada kemungkinan berangkat hajinya adalah 275.000. Sementara Malaysia cuma 28 juta, berarti 28.000. Artinya apa? Masih lebih banyak jamaah haji dari Jawa Timur ketimbang Malaysia. Malaysia paling 28.000, Jawa Timur bisa 36.000. Sehingga wajar keberangkatan antriannya cukup panjang. Sekali keberangkatan jamaah haji ke Indonesia itu 8 kali jamaah haji Malaysia. Makanya tidak heran begitu. Nah, ada bentuk kerinduan setiap Muslim ingin berkeinginan untuk berangkat haji maupun umrah. Bagi mereka yang sudah, tambah nemen kepinginnya. Kita bisa merasakan. Meskipun ada langkah cerdas, ketimbang kita haji berulang-ulang, sudahlah uangnya untuk pendidikan saja, uangnya untuk yatim. Silakan kita hormati. Silakan kita hormati. Kita hormati untuk itu. Tapi yang jelas, orang yang sudah berangkat haji maupun umroh, untuk berangkat lagi itu tidak bisa. Tidak bisa ditahan. Kepingin. Makanya mohon maaf, sekarang ini kayaknya umroh ada masuk campur tangannya Kemenak. Selama ini kan antar swasta, antar travel. Kalau haji monopoli terutama reguler itu adalah pemerintah. Baru nanti yang 16.000 itu adalah haji plus yang tangan dulu travel itu. Nah, meskipun untuk umroh sudah dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, kebetulan Indonesia masih belum diizinkan. Mohon bareng-bareng pada Allah, mudah-mudahan Indonesia cepat diizinkan untuk bisa masuk ke Arab Saudi dengan catatan COVID-nya sudah melandai dan syukur bisa nol atau zero. Meskipun akan mengatakan tidak mungkin impossible. Tapi mudah-mudahan lah. Sebab mohon maaf, ini sudah rindu banget. Saya yakin keluarga besar, keluarga sakinah sudah merindukan untuk berangkat umroh. Kadang-kadang anak-anak kita pun kita ajak umroh. Kita kasih tentang masalah suasana batinnya agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau toh kita sudah menunaikan haji, rukun Islam terpenuhi, sebab haji itu kan kewajibannya cuma seumur hidup sekali. Sekarang kan pada orang yang ada berulang kali haji. Masya Allah. Mohon maaf, sekedar informasi saja. Di Surabaya ini ada orang haji plus, sekarang daftar, sekarang berangkat. Padahal untuk di Jawa Timur, kalau haji reguler nunggunya 31 sampai 32 tahun. Untuk haji plus itu nunggunya 7 sampai 8 tahun. Di Surabaya ini, Bapak Ibu ada informasi, mungkin yang tinggal di Surabaya tahu. Ada keluarga itu dia punya usaha bebek sinjel yang di Surabaya mesti kenal dari Bangkalan. Itu Pak, kalau daftar inginnya setiap keberangkatan mesti daftar. Dan di travel mahal.
Mahal Pak, super plus. Kebetulan 4 tahun berturut-turut saya ikut dampingi Haji Plusnya itu. Terakhir yang kemarin 2019 itu, mohon maaf, untuk satu orang itu kena 525 juta. Satu orang. Dan setiap berangkat minimal 4 orang. Nah, Masya Allah. Ya cuma 16 hari. Cuma 16 hari. Sebenarnya haji tidak pakai ke Madinah tidak masalah. Cuman betapa sayangnya sudah berada di Arab Saudi kok tidak sempat ziarah ke Rasulullah. Makanya Haji Plus itu yang pakai 16 hari cuma 2 malam. Sehari 2 malam orang yang berangkatnya itu. Di Madinah cuma sehari 2 malam, selama di Arab Saudi cuma 16 hari. Udah pulang. Kenapa? Yang terpenting rukun hajinya sudah terlaksana dengan baik. Sebab yang namanya rukun sesuatu harus dikerjakan. Kalau tidak kan tidak sah. Misalnya ada orang tidak wukuf, padahal wukuf itu adalah rukun. Ada orang tidak tawaf ifadah, padahal tawaf ifadah itu adalah rukun. Maka hajinya tidak bermakna. Karena apa? Rukunnya ada satu yang ditinggal. Berarti tidak sempurna. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak orang bertanya, bagaimana seandainya saya belum haji tapi umroh? Ini banyak, Pak. Apalagi di kampung-kampung itu ada jaga masalah. Terus haji kok berangkat umroh, itu masalah bagi orang desa di kampung-kampung. Saya bilang tidak ada masalah. Kondisional. Dia ada mengatakan, saya ini sudah tua. Meskipun ada kebijakan dari Kemenak, dari pemerintah, tepat dalam hal ini, orang yang usianya sudah 75 tahun, ada skala prioritas untuk diberangkatkan lebih awal. Ada di prioritas. Nah, kenapa? Antriannya terlalu panjang jamaah haji Indonesia itu. Makanya bagi mereka yang sudah usia 75 tahun itu ada prioritas untuk berangkatkan. Dia mengatakan, usia saya ini sudah 65. Saya kalau daftar reguler, apakah ada kemungkinan? Apakah saya sampai usia saya 75 tahun? Makanya saya berangkat umroh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya bilang tidak apa-apa. Meskipun ada yang mengatakan, mohon maaf, turun haji kok umroh, ya sudahlah kita hormat. Orang mau sholat sunat kok tidak boleh. Nah, ya. Jadi banyak. Semakin baca, semakin banyak buku yang kita baca, semakin informasi yang kita baca akan menambah hasanah perbendaharaan pengetahuan kita tentang agama, khusus tentang masalah haji. Nah, oleh karenanya buat kita semuanya yang sudah rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Madinah, insya Allah. Saya yakin panjenengan kalau pas malam nyetel parabola, melihat suaranya Imam Abdurrahman As-Sudais dengan suara Sautud Dhabi, suara emasnya, kita rindu. Azannya pun kita rindu. Makanya mohon maaf, malam ini kajian kita masalah haji dan umroh. Itu cerdas itu. Saya sendiri kalau sudah bilang masalah haji dan umroh, hati saya sudah deg-degan. Sebab biasanya kita tiap bulan ngawal jamaah untuk umroh, tiap tahun kita ngawal haji. Sehingga hampir ini, saya terakhir, mohon maaf, saya terakhir umroh itu tanggal 4 Februari tahun 2020. Itu terakhir saya datang. Habis itu tidak ada lagi keberangkatan sampai sekarang. Sampai sekarang. Biasanya haji 1 bulan setelah haji sudah langsung dibuka. Ini kan sudah dibuka yang namanya umroh. Cuman Indonesia saja belum diizinkan untuk masuk kota Arab Saudi, tidak masuk di Arab Saudi khususnya ke Madinah. Alasannya mungkin karena pandemi. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang saya muliakan, betapa nikmatnya kalau kita bisa datang lagi ke sana. Bagi yang haji, sudahlah saya sekali saja berikan kesempatan, monggo, sah-sah saja. Bahkan mohon maaf, khusus untuk pembimbing, ada pertanyaan, kok enak sampai setiap tahun berangkat haji? Sertifikasi pembimbing haji agak ketat sekarang. Dulu cukup yang menyelenggarakan adalah Pemprov masing-masing. Sekarang tidak bisa. Dulu sekarang itu yang tanda tangan di syahadah, di piagam pembimbing itu harus ada tanda tangan rektor di UIN setempat sama dari Kemenang. Kalau tidak itu tidak, dan tercatat di Kemenang. Sebab apa?
Kalau mereka mengatasnamakan pembimbing berangkat, ruwet Pak, nanti kuota itu banyak dan pembimbing. Makanya sekarang khusus untuk mendapatkan syahadah atau piagam pembimbing itu ketat itu. Saya kemarin ikut itu. Jadi 10 hari di hotel, di karantina, tidak boleh pulang. Sekali absen dianggap mengundurkan diri. Super ketat. Masya Allah. Jadi semacam SIM lah. Anda pembimbing, iya. Mana SIM-nya? Ditunjukkan. Dilihat dalam kalau ada, diizinkan. Kalau tidak ada. Itu salah satu keistimewaannya kalau kita punya piagam itu. Misalnya, tiap tahun kita berangkat bisa. Dengan catatan kita harus punya jamaah 3 bis, dengan dalih kita sebagai pembimbing, maka kita daftar tahun itu juga, maka dilayani oleh Kementerian. Sekali lagi, bagi pembimbing yang bersertifikasi nasional. Kalau hanya sekedar lokal, tidak diizinkan. Nah, kembali pada pokok bahasan. Tatkala musim haji tiba, maka umroh nggak ada batasan, kapanpun. Yang penting, yang tidak diizinkan untuk melaksanakan umroh itu ada 5 hari. Ayyamut tasyrik, 13, 14, 15, serta Idul Adha, nomor Idul Fitri Idul Adha. Selain itu, bebas. Bahkan justru untuk yang namanya umroh Ramadan, mengalahkan haji. Panjenengan yang pernah umroh Ramadan, dahsyat itu. Dahsyat sekali. Kata Rasulullah, umrotun fi Ramadana kahijjatin ma'i. Umroh di bulan Ramadan itu seperti haji dengan saya. Rawahu Muslim. Mohon maaf. Nah, tatkala kita umroh di bulan haji, di bulan Ramadan, dahsyat. Apalagi kalau sudah malam-malaman ya. Sudah malam 21, apalagi puncaknya malam 27, sulit kita masuk Masjidil Haram. Saya kebetulan ya, kalau dampingi jamaah untuk umroh Ramadan, kalau sudah malam 2 biasanya kita itu sholat maghribnya untuk membatalkan puasa kita di Masjidil Haram. Setelah itu kita pulang untuk buka. Tapi kalau sudah malam 25, malam 23, paling malam 27, kalau maghrib kita sholat Masjidil Haram, lalu pulang ke hotel, balik lagi, tutup sudah. Semua jalan itu digelari sajadah oleh jamaah. Bahkan di dalam masjid itu sudah ada sajadah-sajadah yang permanen dan ditunggoi itu, Pak. Kalau sudah malam 27. Masya Allah, Masya Allah. Ini salah satu kehebatannya kalau seorang itu kalau umroh di bulan Ramadan. Ya mudah-mudahanlah umroh untuk jamaah Indonesia cepat diizinkan masuk ke Arab Saudi dan kita semuanya sudah rindu bisa cepat untuk berangkat haji, berangkat umroh maupun haji. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentang masalah ibadah haji. Kadang-kadang ada jamaah kita tuh yang sibuk menghafalkan doa. Padahal tidak ada keharusan untuk menghafalkan doa. Kalau nggak hafal, bagus. Minimal dia mengerti apa yang dibaca. Doa putaran tawaf 1 sampai ke 7 tidak sama. Setelah kita startnya dimulai dari Hajar Aswad, mulai Allahumma imanan bika wa tasdiqom bi kitabik wa wafan bi adik wa. Banyak itu betul satu. Tanpa baca doa pun bagi mereka yang tidak mampu tidak ada masalah. Akan lebih bagus kalau hatinya connecting muasalah dengan Allah dengan mengucapkan lafzul jalalah Allah, 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 Allah. Orang tawaf udah baca doa tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman kan eman-eman. Di saat kita berada sekitar Ka'bah kok tidak mengagungkan Allah. Kalau tahu disertai dengan baca doa, betapa dahsyatnya doa kita langsung cepat naik di hadapan Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, keluarga Sakinah yang saya muliakan, kenikmatan haji ini nggak bisa diukur dengan finansial yang kita keluarkan. Tidak imbang, tidak bisa. Sebab ada orang mengatakan, wah haji mahal, tidak bisa, tidak bisa. Saya tanya, apakah ada di antara kita sholat sehari semalam 100.000 rakaat? Tidak ada kan? Ini yang saya katakan, 1 rakaat di Masjidil Haram nilainya 100.000 di luar Masjidil Haram. Ini yang nggak bisa dikruskan dengan kos yang kita keluarkan. Katakan mereka yang haji plus 300 sampai 500 juta. Yang reguler 37 sampai 40.
Tentunya bagi orang desa yang pas-pasan besar itu. Tapi jika dibandingkan dengan nilai kebaikan yang disiapkan oleh Allah untuk mereka yang haji, bukan apa-apa. Coba, kalau sampai hajinya itu adalah sampai mabrur, apa? Haji mabrur balasan yang pas adalah surga. Al-hajjul mabruru laisa lahu jazun ilal jannah. Balasan yang paling pas untuk haji mabrur adalah surga. Apakah surga bisa ditukar dengan uang semacam ini? Tidak bisa. Ini yang membuat kita lebih gairah lagi ingin untuk menunaikan ibadah ke sana. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terpenting kalau kita sudah haji, menggapai mabrur itu tidak gampang. Justru mempertahankan nilai-nilai mabrur itu sulit. Ada buku bagus yang ditulis oleh Abul A'la al-Maududi. Imam Abul A'la Maududi, mantan Presiden Rabi'atul Alam Islami, ulama dari Pakistan, nulis buku yang namanya Al-Manasik. Beliau mengatakan begini, wa min alamatil hajjil mabruri ayyakunal hajju ahsana halan min qabl. Salah satu di antara tanda-tanda haji mabrur itu ada perubahan sikap hidup sosial buatan lebih bagus ketimbang sebelum haji. Yang jelas begitu. Yang nomor 2, kriteria haji mabrur wa yakulah hajju qudwata li baladi. Minimal orang yang bisa haji jadi mabrur itu jadi panutan untuk minimal keluarga. Sehingga meskipun tidak terucap dengan kata-kata, orang ngomong, habis haji, ibadahnya tambah giat, aktivitas kemasyarakatan tambah bagus, dia mukanya ajar, banyak senyum dan sebagainya. Itu salah satu yang bisa dibaca oleh manusia awam. Nah, memang sulit. Ada istilah haji, mohon maaf, ada haji mabrur, ada haji mardud, ada haji apa itu? Pak Haji naik bubur itu. Mohon maaf itu. Oleh karenanya buat kita semuanya, betapa indahnya kalau kita bisa haji. Dan itu merupakan pelengkap rukun Islam kita kepada Allah. Bagi mereka yang belum, tentunya mesti berharap dan kita bantu doa supaya cepat diundang oleh Allah. Kita sering, Pak, ini loh yang menjadi apa ya, kebiasaan masyarakat. Tolong kalau haji aku dipanggil ya, aku dipanggil. Artinya didoakan di sana. Saya bilang, ya panggil, tapi udah taruh. Masih ndongo ngatin dombli, kamu nggak daftar ya nggak berangkat. Siapa yang berangkatkan? Dan mohon maaf Pak, ini banyak terjadi yang lucu-lucu ini. Masya Allah, lucu. Saking pinginnya haji, sampai mitos-mitos ikut. Titip foto ya, nanti kalau sudah di Arafah, tolong ditanam di bumi Arafah foto saya. Meskipun kita tanam saat studi-studinya, kalau nggak daftar nggak berangkat bro. Saya bilang begitu. Artinya apa? Silakan kita ingin titip doa saudara kita yang waktu di Arafah, minta didoakan di tempat-tempat mustajabah. Tapi ikhtiar lahiriah harus dibarengi dengan daftar. Dongo gak daftar, ya gak budak. Wanatijatu, kesimpulannya, konklusi sementara, haji adalah rukun Islam. Siapapun kewajibannya adalah seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali. Batasannya haji ada mikot makani, ada mikot zamani. Startnya dimulai dari 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Sementara umroh nggak ada batasan waktu. Mikotnya jelas, baik umroh maupun haji, tempat start dimulai untuk apa? Untuk umrohnya, untuk manasiknya, untuk apa inatnya adalah ada waktu, ada tempat-tempat khususnya. Yang terdekat di Makkah itu ada yang namanya Tan'im, ada yang namanya Jironah atau Jarmah. Orang sana mengatakan Mu'aisim. Mu'aisim itu nama salah satu tokoh yang disegani dermawan. Setiap ada kelompok perjalanan perdagangan mesti diambilkan di rumahnya dan dihormati layaknya tamu dengan penuh. Itu namanya Mu'aisim. Itu namanya sekarang itu mikot makaninya di Jironah. Satunya lagi, mohon maaf, bukan, ada 3 ya, yang dekat dengan Mekah itu Tan'im, Jironah, satunya Hudaybiyah, yang dikenal dengan istilah Mu'aisim itu. Kalau di antara kita sudah ada nawaitu untuk haji, bismillah. Makanya
dalam katanya Abul Ala Mauduni, mabrur itu ada 3. Mabrur qoblal haj, mabrur indal haj, dan mabrur ba'dal haj. Begitu kita sudah nawaitu dibuktikan dengan daftar, kita sudah bisa itu kita menjaga. Menuju pada perilaku yang mabrur. Nomor 2, indal haj, tatkala haj. Mohon maaf, cobaan paling berat itu adalah waktu kita datang di Arafah, waktu kita datang di perpindahan dari Arafah Musdalifah nanti di Mina, Masya Allah. Terutama haji yang reguler. Haji reguler. Ada pengalaman tahun 2006, itu dulu ada kebijakan awal, Pak. Jadi ada sistem tarot dudi. Shuttle bus itu, dari dulu kan asalnya, bis yang dari Arafah, reguler, saya bilang reguler ya, dari Arafah ke Musdalifah. Musdalifah bis itu nunggu. Baru mengantarkan ke Mina, Mu'dhamul Lail. Baru itu bis melepaskan jamaah di Mina, berangkat lagi ke Arafah. Itu terjadi kemacetan parah. Tahun 2006, itu ada sistem tarot di shuttle bus. Jamaah bis yang dari Arafah berhenti di Musdalifah, dari Musdalifah diantarkan ke Mina. Karena awal percobaan macet total, jamaah banyak yang jalan kaki. Waktu itu jamaah saya tidak boleh, nggak boleh jalan kaki. Kita nanti capek, sudah kita tunggu. Baru sekitar jam 8 kita terangkut itu. Jadi sampai sholat subuhnya, bermalamnya nggak terima bermalam itu. Nemen bermalamnya. Orang bermalam kan yang penting setelah pertengahan malam, Mu'dhamul Lail, bahasa pekinya, kita melewat saja termasuk Mu'dhamu sudah bermalam. Bermalam tidak harus tidur di sana, melewat saja sudah termasuk bermalam. Oleh karenanya bagi kita semuanya, betapa beratnya pelaksanaan ibadah haji, maka kompensasinya jelas. Al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Yang nomor 2, orang yang tentang masalah umroh itu juga nggak ada batasan umur. Memang syaratnya adalah mereka sudah akil baligh, ya. Demikian juga istitoah. Istitoah di situ adalah mampu di sini bukan hanya mampu di bidang finansial, tapi mampu di bidang kesehatan. Saya sering dampingi waktu mendampingi jamaah reguler. Tatkala tidak berangkat itu ada tes ulang, Pak, kesehatannya. Tahun 2011 itu ada jamaah yang segabung sama saya karena cuci darah dianggap tidak istitoah. Akhirnya dia tidak diberangkatkan, tidak diizinkan berangkat oleh Kemenak yang punya kewenangan untuk mengatakan istitoah atau tidak. Padahal keluarganya nekat. Jangankan sakit, mati di sana tak jadi. Iya, nanti khawatir jangan berangkat memberatkan orang yang satu kamar, dokter dan sebagainya. Makanya sekarang pemeriksaan haji reguler masalah kesehatan super ketat, super ketat. Ya. Oleh karenanya bagi kita semuanya biasanya memang haji enaknya anak muda. Haji tidak usah nunggu tua, yang muda-muda tuh enak. Perangkatnya terengginas, sergap ibadah, kuat-kuat itu. Ya. Tentunya dibekali dengan manasik. Oleh karenanya Bapak Ibu keluarga sakinah yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang masalah haji dan umroh, secara nggak langsung kita berbicara tentang hak prerogatif Allah dan berbicara tentang rahasia Allah. Tidak harus jaminan harus ada uang. Mereka yang tidak punya uang pun nyatanya bisa berangkat, terlepas diajak, diberangkatkan. Yang penting nyampe sana. Tapi secara umum ikhtiar kita adalah berusaha untuk daftar. Kalau mampu, ya silakan daftar. Mungkin sampai di situ dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan dibuka. Monggo, Abah Hadi, saya kembalikan. Pak Komarul Hadi. Terima kasih, Ustadz. Yeah. Usianya mungkin untuk Bapak atau Ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Monggo. Ya, Ustadz. Yeah. Komarul Hadi. Iya. Iya. Ini Pak Ustadz, ada satu hal yang mungkin jawabannya sederhana, cuman saya agak tanya gitu ya. Iya. Kalau orang sholat di Masjidil Haram, iya, ini 100.000 kali dibandingkan sholat di rumah atau di masjid biasa ya.
Ya, di luar haram. Ya, di luar Muharram. Nah, kalau misalnya orang Mekah kan setiap hari bisa. Gitu Iya. ya. Nah, kalau dibandingkan dengan orang Indonesia kan mungkin berapa tahun sekali gitu. Nah, itu gimana kira-kira gambarannya, penjelasannya, Ustadz? Makasih. Ya, memang kita itu kan tidak pernah menyangka kalau kita dilahirkan di Indonesia. Iya. Iya kan? Nah, kalau boleh milih, ya saya ingin berada di Mekah, penduduk Mekah. Karena nilai ibadahnya dahsyat di hadapan Allah. Nah, cuman semuanya ada plus minusnya. Tentunya bagi kita yang tidak di Mekah, mari kita ambil sesuatu yang nilainya dahsyat. Mohon maaf, saya sering mengatakan, jangan pernah menganggap ibadah sunnah itu sunnah. Selama ini pengertiannya sunnah itu, kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Wah, kalau itu terjemahnya gitu, orang akan menyepelekan. Contoh kecil lah, agak nyimpang, tak giring ke sana. Rak'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus ketimbang dunia beserta isinya. Coba. Yang namanya josos, yang namanya siapa? Pialang-pialang ekonomi dunia itu kekayaannya 1.622 T. Itu kalau dirupakan bentuk uang logam itu Lampung penuh itu Pak Adi. Itu pun belum bisa membeli Lampung. Tidak bisa. Meskipun nilainya berapa ribu T. Nah coba. Sementara 2 rakaat sebelum subuh itu lebih dahsyat ketimbang dunia beserta isinya. Rak'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Makanya mindset kita menerjemahkan sunat itu kalau kita kerjakan mendapatkan untung besar, kalau kita tinggalkan kita rugi besar. Sekali itu berikan motivasi, jangan menganggap sunnah itu sepele. Coba lagi. Kalau ada orang habis sholat subuh, sempat pikir, apakah dengan mengikuti tausiah, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca buku-buku agama, hatta tatlu al-fajri, hatta tatlu asyam, sampai terbitnya matahari, lalu dia sholat syuruk. Sholat syuruk awal duha itu ada namanya sholat syuruk isyraq. 2 rakaat saja. Apa kata Rasulullah? Nilainya lebih bagus ketimbang haji dan umroh. Taman diulang 3 kali. Haji dan umroh sempurna. Artinya apa? Kesempatan menggapai kebaikan bagi kita yang di Indonesia itu masih banyak. Coba, habis subuh kita agak keburu tidur. Kita masih sempat zikir. Apakah zikirnya dengan mengikuti majelis taklim, kajian agama, baca Al-Quran, mengucapkan kalimat thayyibat, atau mutalaah belajar sampai matahari terbit. Lalu kita sholat sunat syuruk. Itu kata Rasulullah nilainya sebenarnya haji dan umroh. Nah, coba. Meskipun kita tidak di bumi Mekah, tapi bisa untuk menggapai nilai ke sana. Orang yang istiqomah sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, 12 saja. Sebelum duhur 2, sesudah duhur 2, sebelum asar 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, nanti subuh 2, 12 rakaat. Apa tak garansinya? Kata Allah lewat Rasulullah, disiapkan bangunan di surga. Untuk berikan motivasi. Kalau alah sunat, alah saya sudah, kita nggak punya catatan. Makanya sering saya katakan, kalau kita ini dianggap sebagai anggota koperasi, dalam anggota koperasi ada istilah iuran wajib, ada iuran sukarela. Nanti kalau tutup bukunya diserahkan sekalian tabungannya. Katakan yang tabungan wajib itu adalah sholat, puasa, zakat, haji. Tabungan sukarela, qobliyah ba'diyah, puasa, Senin, Kamis, Yaumul Bid, hari putih, 13, 14, 15. Itu kan dahsyat semua. Nah, itu salah satu diantaranya ngejar kita untuk yang tidak memungkinkan kita setiap hari lebih dari 100.000 rakaat karena kita bukan penduduk Mekah. Bagi orang Mekah sana, ya otomatis. Itu memang fadl juga pilihan Allah, kehendak Allah. Memang dulu seandainya boleh milih, saya ingin jadi penduduk Mekah di bidang ibadah loh ya. Tapi di bidang kedamaian, saya senang di Indonesia. Tidak panas terus. Begitu Abah Hadi, nggih. Silakan. Siap. Terima kasih. Nggih.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nggih. Mau nanya, itu kan biasanya kalau umroh itu ada waktu umroh lagi, ya. Dimulai dari yang lama-lama, bukan. Cirona, Tanim, Ya, Cirona ya. atau Hudaybiyah ya, biasanya Cirona yang tanya. Cirona ya. Itu apa ada hadisnya enggak, Ustaz? Begini, saya menghormati pertanyaannya. Jadi begini, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh satu dengan umroh yang lainnya akan menghapuskan dosa di antara. Saya sering membawa jamaah, saya tanya, nanti umrohnya ikut umroh kedua? Enggak, oke. Yang lainnya, saya ikut, mumpung di sini saya ikut lagi. Nah, jadi kalau tanya hadisnya, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Kedatangan pertama setelah kita ambil mikot dari Dzul Khulaifah, dari Bir Ali, kan kita umroh pertama. Sudah. Setelah itu sudah aktivitasnya. Nah, kegiatan kita adalah banyak tawaf sunat, ikut berjamaah di Masjidil Haram, atau ikut yang lainnya, amal ibadah yang lainnya. Kadang-kadang ada jamaah yang ikut umroh kedua, mikot baik Cirona maupun Tanim, terserah. Tanim ya, di Tanim. Ya, yang dekat itu dengan Masjidil Haram adalah Tanim 7 kilo. Yang agak jauh adalah Cirona, sekitar 18, ada yang mengatakan 21 kilo. Atau di Hudaybiyah, terserah. Itu tempat start yang sudah ditunjukkan secara baku oleh Rasulullah. Kalau tanya hadisnya, yaitu tadi. Bagi mereka, sudahlah, saya sudah umroh, monggo, saya menghormati saja. Nah, saya menghormati lagi. Nah, apa? Sekali lagi saya menghormati itu. Sering, Pak. Tidak lagi, tidak usah, sekali saja, monggo. Pak, saya ikut program berdua, monggo. Ya, sudah. Nah, sudah. Yang penting di sana gak tuyah-tuyuh tok, gak tidur tok begitu. Oke, ada lagi, monggo. Teman-teman yang mau ikut. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Alhamdulillah. Ustadz, kalau kita mengumrohkan orang dengan biaya kita ya, maksudnya mengumrohkan pegawai atau orang-orang yang terdekat gitu, pahalanya itu separuhan apa dapat satu-satu, Ustaz? Allah itu maha dermawan. Jangan sekali-kali pakai menggunakan matematik dunia. Allah tidak begitu. Allah tidak begitu. Kalau kita berangkatkan orang umroh, kita sudah mendapatkan pahalanya orang umroh. Yang bersangkutan dapat, kita dapat. Jangan menggunakan parodang, itu kan kita. Allah tidak begitu ya. Allah maha. Allah itu maha pemurah, maha dermawan. Jadi hitungannya bukan, mohon maaf, bukan masalah 50-50, tidak. Utuh diberikan oleh Allah kepada orang yang memberangkatkan. Bagus sekali pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Pak Gagah ini lambat. Iya, monggo. Telat saya, Ustadz, ketiduran tadi habis baru bangun. Ikut saja, saya senang Pak Gagah, monggo. Jadi tadi tidak ikut keseluruhan, tapi saya coba bertanya, kalau sudah disampaikan mohon maaf ya. Jadi lupa nih. Pertanyaan saya soal ba'dal haji ya. Iya. Ba'dal haji, orang tua kami kan belum naik haji ya. Iya. Nah, satu pertanyaan, apakah harus keluarga yang membuat ba'dal haji atau bisa diwakilkan orang lain? Iya. Itu satu. Yang kedua, kita di perusahaan ada program namanya umroh. Setiap pegawai yang sudah 10 tahun, seandainya mereka punya kompetensi yang baik, maka kita berjanji ya, agar mereka bisa umroh selama biayanya ada ya, kita ya. Nah ini pahala ini perusahaan itu kan memegang saham kan tidak hanya satu, kan bisa satu, bisa dua, bisa tiga dan lebih. Nah, tapi perusahaan ini juga
atas partisipasi daripada para karyawan, sehingga karyawan itu kan merasa juga mendukung ya daripada kegiatan mencari usaha, ya, artinya menambah additional ya, add value ya, add value. Nah, penambahan ini kan merasakan bahwa ini atas keikhlasan daripada karyawan juga. Jadi satu adalah pemegang saham, kemudian adalah direksi, ketiga adalah karyawan yang bersangkutan, dan karyawan itu kalau punya suatu kompetensi yang baik maka perusahaan akan mendapatkan terkait dengan pahala tadi pertanyaannya juga. Iya. Pahala ini sebetulnya Allah kan Maha Pemurah. Apakah pahala ini dilimpahkan kepada siapa itu di antara tiga tadi, atau salah satu, atau direksinya saja, atau keputusan itu memang pada direksi ya, bukan pada pemegang saham, bukan pada karyawan gitu loh. Nah, itu ya. Pertanyaan dua aja itu, Ustaz. Makasih. Bagus sekali pertanyaan, dan ini aktual bahkan faktual ya, tentang haji badal. Memang sebaiknya dikerjakan oleh keluarganya, syukur anak kandungnya. Kalau tidak memungkinkan karena banyak sebab, bisa minta tolong kepada mereka yang sudah haji. Catatannya yang mengerjakan badal itu adalah mereka yang sudah haji. Ya, itu simpel. Khusus untuk haji atau umroh bagi karyawan. Pertinyi ini, kan begitu katanya Tukul, bukan pertanyaannya, pertinyi ini, apakah pahalanya itu diminta direksi, pemilik saham, atau karyawan? Begini, sekali lagi ya, memang selama ini, mohon maaf, saya nyimpang dulu, saya kiri ke yang khusus ke umum dulu. Kata Imam Ghazali, orang beramal itu klasifikasinya 3. Orang yang beramal mengharapkan pahala. Boleh, boleh. Nomor 2, ada orang beramal itu karena takut siksa. Yang bagus itu karena mengharapkan ridho Allah. Nah, kalau ada orang beramal mengharapkan pahala, itu seperti bekerjanya seorang pedagang. Dia mau bekerja kalau ada untung. Nomor 2, biar bekerja, biar nggak diadab dan siksa, itu kan seperti hamba saya. Aku kalau nggak kerja, pukul sama jeragan. Yang bagus itu adalah memang orang beramal semata-mata mengharapkan ridho Allah. Apakah ada? Ada, meskipun tidak banyak. Nah, orang beramal sebelum mendapatkan pahala, boleh. Cuman kadar nilainya di hadapan Allah tidak sebesar orang yang mengharapkan ridho Allah. Aku ingin, yang panjang aku dikongkon, sudah sami atau siap gerak. Lalu bagaimana umroh yang karyawan? Banyak, Pak. Hampir PT-PT yang besar itu karena prestasi, karena dianggap bagus, agamanya mumpuni, dinilai, diberangkatkan umroh. Tentunya yang lainnya kan, waduh, ada kompetitif untuk menuju ke sana. Jadi sekali lagi, kalau masalah pahala itu hak prerogatif Allah. Bisa jadi karyawan yang ikut membesarkan perusahaan yang bersangkutan, secara nggak langsung dia ikut sahab karena dengan ikhtiar kerja fisiknya, perusahaannya tambah besar, sehingga hadiah yang diberikan untuk orang yang lebih banyak. Bisa jadi. Ya kecipratan itu. Sebab kalau nggak besar kan tidak memungkinkan untuk berangkatan umroh. Artinya apa? Saya yakin. Saya itu kok senang apa? Saya itu mesti positif thinking kepada Allah. Isinya yakin tuh. Allah itu maha sekalinya dan lomat dermawannya nggak ketulungan itu. Ya, bisa jadi karyawan juga mendapatkan pahala. Sementara kita ini adalah menghukumi apa yang ada. Kata kaidah usul fikih, nahnu nahkumu bitawahir wallahu yahkumu bisyara'ir. Kita itu aja bisa mengatakan apa yang nampak oleh kasat mata kita. Sementara dalam hati kita nggak bisa tahu. Semuanya itu urusan Allah. Makanya saya khusnudon. Mereka yang bekerja, kebetulan setiap dipilih nggak kepilih, dia katut. Yang penting jangan gremeng. Wah, aku wis kerja suwe gak berangkat. Ya, oleh gremeng itu tok nanti. Ya, diharapkan begitu. Begitu Pak jawabannya. Monggo yang lainnya. Halo Pak Gaga. Ya, makasih. Sami-sami. Tersun. Sami. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan, monggo.
Atau cukup kali ya? Satu pengalaman ini Pak, pengalaman. Ya. Saya pernah mengikuti pengajiannya Syekh Zaki Yamani. Dulu pernah menjabat Sekjen OPEC waktu zamannya Presiden kita Pak Harto. Syekh Zaki Yamani itu walim orangnya, walim dan kaya. Itu pernah beliau begini, ngomong begini. Apa ya? Pokoknya terjemahnya begini. Ucapan jamaji itu adalah doa. Meskipun ucapan kita doa. Artinya jangan sembrono ngomong di sana. Kenapa? Ya itu tadi nilainya itu. Dan keraguan-raguan dikontan oleh Allah jawabannya. Saya mengalami itu, Pak. Saya ini tatkala tidak berangkat umroh, ngantarkan jamaah, saya itu ragu-ragu. Ihram saya ini suci atau najis, suci atau najis. Saya masih nunggu jamaah. Allah jawabannya kontan. Datang kucing dari jauh tuh lari mendekat saya. Kencing, Pak. Ya Allah. Langsung duyui. Lu. Berarti ihram saya itu najis. Asalnya ragu-ragu. Najis atau suci ya? Suci atau najis? Kucing datang langsung kencing. Masya Allah. Jawabannya itu kontan. Makanya banyak, mohon maaf banyak, tatkala orang-orang berada di Ka'bah, di depan Ka'bah, Masya Allah, Masya Allah. Yang paling akhir saya katakan, kalau kita nanti diizinkan oleh Allah untuk bisa berangkat umroh atau haji tahun depan, tolong di sekitar Ka'bah itu banyak tempat-tempat mustajabah. Pertama, yang namanya sekitar Multazam. Ya, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Doa di sana apa? Doa apa saja, silakan. Tapi stressingnya tentang keimanan, keselamatan ukhra. Makanya doa di sana kan Allahumma, ya. Nah, itu kan minta keimanan kita supaya diselamatkan. Yang nomor 2 masuk Hijri Ismail. Hijri Ismail itu, Pak, saya baca dalam kitab Al-Manasik, silakan doa apa saja. Tapi terutama masalah finansial. Ada pembagiannya sendiri. Makom Ibrahim. Doa apa saja monggo. Tapi stresinya urusan keluarga. Rukun Yamani. Masya Allah. Silakan doa. Tapi itu katanya dengan masalah materi. Itu ketentuannya. Itu saya baca dalam kitab Al-Manasik. Tapi khusus di Multazam, itu tentang masalah keselamatan ukhrawi, tentang masalah nilai keimanan. Makanya kalau doa di sana kan minta keselamatan. Allah ma'atik rikobana wa rikoba. Ya Allah bebaskan kami, keluarga kami, anak keturunan kami, dari siapapun yang titip kepada kami, bebaskan kami semuanya dari api nerakamu. Itu tentang masalah keselamatan ukhrawi. Kalau yang lainnya kan tidak. Nah, makanya satu tadi, dulu ada orang Arabi, tatkala tawaf, dia nggak baca doa apa-apa. Dia cuma ngomong, wa maj'alni minal qalilin, Allah maj'alni. Putaran 1 sampai 7 yang baca itu. Padahal doa putaran 1 sampai nggak sama itu. Waktu itu presidennya adalah Umar bin Khattab. Di stop orang ini, Pak, sebentar Pak. Dari sekian banyak orang tawaf, saya dengarkan doa yang paling antik doa sampean, Pak. Minimal doanya sapu jagat, Robbana atina fid dunya. Kok sampean, ya Allah jadikan kami termasuk kelompok kecil. Apa maksudnya? Lalu dia kaget. Tanya, siapa Anda? Saya Umar. Umar, yang khalifah? Iya. Silakan dibuka Al-Quran surat Saba ayat 13. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sungguh sedikit orang yang bersyukur kepadaku. Makanya saya minta kepada Allah dijadikan kelompok sedikit tapi yang pandai bersyukur kepada Allah. Begitu mendengarkan jawaban diplomatis, umat itu langsung semaput, nangis guguk sambil doa begitu. Artinya apa? Silakan doa apapun. Silakan doa apapun. Yang penting intinya mengisahkan Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Wa amma keinginan kita, terserah apa menjadi keterbatin kita. Oke, silakan. Saya mau tanya, Oke, Pak Gajar. Makasih ya. Tanya lagi nih apa ya Ustaz ya? Ada 2 lagi nih saya tanyakan. Satu terkait dengan selama kita melakukan tawaf ya. Ya. Kita akan selalu melakukan berdesak-desakan itu. Ya. Dalam rangka menuju ke tempat Hajar Aswad sehingga kita bisa mencium Hajar Aswad itu. Ya. Sehingga saya sempat memang ya, begitu keluar itu Masya Allah berat sekali. Tapi waktu masuk sih Alhamdulillah tembus
Beberapa kali saya ke sana ya, 3 atau 4 saya lupa. Pas saat itu terakhir mungkin ya subuh-subuh jam 7 lah kira-kira. Walaupun tempatnya penuh, masuklah akhirnya. Ciumlah hajar aswad. Cuma kita tidak ingat apa yang Musa lakukan ya satu. Kedua begitu beratnya itu mencium hajar aswad ya. Apalagi setelah mencium hajar keluar itu Masya Allah. Tapi orang-orang baik ya. Jamaah rata-rata baik. Saya otomatis caranya jalan merunduk ke bawah supaya tidak ya, hampir keinjak-injak sebetulnya ya. Nah, itu satu. Tapi ada dua lagi. Yang kedua, istri saya pengen naik pengen cium hajar aswad. Saya bilang, aduh berat, jangan. Saya aja berat gitu. Nah, berat jangan kita. Tapi sampai sekarang masih pengen balik mencium hajar. Tapi hukumnya apa sih sebetulnya? Itu orang berbondong-bondong pengen mencium hajar aswad ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, bangsa Indonesia itu kan di dalam membiayai haji itu kan dikumpulkan dulu melalui kalau nggak salah masuk tabungan ya, saya nggak tahu ya. Kemudian dikumpulkan sama pemerintah, kemudian setelah dikumpulkan itu ada 2 hal. Satu, yang menerima uang itu ya, yang menggunakan anggaran itu apakah tepat atau tidak digunakan untuk sesuatu yang lain ya. Itu hukumnya apa? Yang kedua, bagi yang sudah ya menyimpan uang itu tapi ternyata tidak terlaksana naik gajinya, meninggal. Nah, jadi ada 2 hal tadi ini ya. Jadi ini pertanyaan. Terima kasih. Pertama tentang masalah hajar aswad. Nabi pernah dawuh, innal hajarul aswada yaqutatun min yawaqitil jannah. Fa innahu yub'atsu yaumil qiyamati lahu ayam. Panjang hadis itu. Katanya terjemahnya sesungguhnya hajar aswad adalah merupakan batu permata dari surga. Besok akan dibangkitkan Allah sebagai saksi, ngomong, ya Allah, fulan pernah sujud, fulan pernah isyarah kepadaku, aku saksinya. Hajar aswad ngomong begitu. Nah, tentang mencium tidak ada anjuran, tidak ada anjuran sama sekali. Coba, memang setiap orang tawaf itu sebaiknya mencium. Karena impossible cukup mengusap. Karena impossible cukup dengan isyarat. Ini gantinya mencium. Dan orang yang isyarat setelah start dimulai tawaf putra 1 sampai 7 akan disaksikan oleh hajar aswad di hadapan Allah. Ya Allah, aku saksinya bahwa hambamu namanya fulan pernah isyarat, pernah sujud di rumahmu, aku saksinya. Itu. Nah sekarang sebenarnya tidak ada kelebihan untuk orang nyium hajar aswad. Cuma ada unsur bangga, desa-desaan begitu. Mohon maaf Pak Gaga. Sekarang ini Masya Allah, di sana juga banyak maklar itu. Orang-orang Indonesia itu. Maklar, tapi mahal itu, diperas itu sudah. Iya Ustaz, itu apa anunya Ustaz? Sebenarnya tipsnya itu orang-orang Indonesia itu iya, yang orang-orang jadi Indonesia. joki untuk mencium hajar aswad itu ya betul. kok dibiarkan sama laskar-laskarnya gitu loh Ustaz. Enggak tahu. Sebenarnya nggak dibiarkan itu. Sekarang tertangkap berat hukumannya. Kalau dia nanti yang namanya apa? Ikomanya dibunting harus pulang itu. Dideportasi itu. Tarhil itu sekarang ya. Masya Allah. Cuman begini loh kadang-kadang. Saya berpesan kalau menghajar aswad jangan merasa bangga di atas penderitaan orang lain. Mohon maaf ini, mohon maaf. Kadang-kadang dari hajar aswad senang. Wah aku tadi, alhamdulillah. Orang dekat saya tak sikut. Coba ngikut orang lo kok bangga. Halo. Nah sekarang yang tidak tepat, yang namanya joki maklar. Waduh, itu menghalalkan sebajar. Yang penting pasiennya itu bisa tercapai. Kalau sudah digiring, Pak, tempat yang sepi, diambilkan minum, mulai dikuras uangnya. Minim sampai bisa 1.000 real itu. Pak Gaga kalau yang sempat nyium hajar aswad bersyukurlah, sebab tidak semua orang bisa ke sana. Sebenarnya ada tipnya itu mudah sekali. Saya kalau ke sana tidak lebih dari 3 menit. Terlepas 1 orang, 2 orang. Jadi tipnya, kita nggak usah niat nyium hajar aswad. Sudahlah, jenengan mendekat ke multazam. Oke? Di saat kita berdoa, masuk kita. Masuk itu jangan sampai jalur kiri. Sebab kalau kita ke kiri, mesti akan terpental dengan orang yang keluar dari hajar aswad. Ya.
Caranya mepet ini. Sampai pada di tempatnya polisi berdiri, itu ada tembok, Pak. Ada tembok begini, letter L. Kalau kita sudah bisa megang itu, 99% bisa. Hanya waktu saja. Pokoknya jangan nyakiti, tenang aja, pegang aja. Tenang, tenang. Langsung blus, itu lebih cepat, Pak. Saya kalau ke sana, tidak lebih dari 3 menit. Tidak lebih, tidak pernah lebih dari itu. Doa yang saya baca, saya niru doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka ini. Itu terus. Begitu sampai masuk hajar aswad, apa yang dibaca? Saya syahadat. Kadang takbir. Selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah selesai. Sudah. Nah, kalau kita pingin keluarnya aman, cepat, mohon maaf sekali lagi. Nerobos bisa, tapi kemungkinan terinjak mungkin. Ya. Jadi tetap biasanya. Ya ini nggak bisa. Nggak nyakit itu nggak bisa. Biasanya kaki kita itu jejak ya dinding Ka'bah tempat belakang. Kadang tangan kita awi-awi begini nanti ditolong oleh orang yang dari kita. Pokoknya silakan mau ke sana tapi jangan dipaksakan. Nomor 2, nggak usah ikut joki, nggak usah. Nanti dipeluk kudo nanti kita itu ya. Kalau ada keinginan. Jadi caranya mudah sekali. Jangan antri lewat dari rukun yang yaitu rukun Yaman itu jangan terlampau lama itu. Ya, lama antri mepet tak bareng. Tetap aja kita ke multazam, mepet mendekat. Jangan sampai ke kiri, mesti terpental orang yang di situ. Tetap mepetnya, larinya. Yang kita cari adalah dinding tempat polisi berhenti itu. Itu letter L begini, polisi berdiri. Nah, itu bisa pegangan itu, Pak. Kalau sudah pegangan itu, 99% akan berhasil. Nah, jadi begitu Pak Gaga pertanyaannya, silakan. Kalau ingin, monggo. Ini Ustadz masih manas-manasin pengen nyium aja nih kalau caranya. Iya, nggak apa-apa. Bismillah. Nanti syukur bisa janjian sama saya ketemu di sana. Tak bantu. Insya Allah. Aduh, berat. Berat Ustadz, waktu itu udah berat sekali. Kita memang nggak sengaja itu sebetulnya Ustadz. Seperti yang sampaikan Ustadz tadi betul ya. Jadi melipir, nggak sengaja. Tahu-tahu kok nyampe gitu kan. Kan kita sendiri tidak punya kekuatan apa-apa. Umur sudah di atas hampir 60-an ya, di atas 60 ya. Di atas 60 nih melipir kok masuk gitu. Nah, cuma pas keluarnya berat ya. Terus pertanyaan kedua Ustadz. Ya. Apa tadi pertanyaannya Pak Gaga? Saya nggak lupa. Kita haji di Indonesia itu kan ada yang ada yang bertahap. Ya, begini. Haji reguler itu, Pak, disubsidi oleh tabungan haji. Asli, haji itu asli 72 juta. Jamaah haji Indonesia bayarnya cuma 36, berapa begitu. Asli. Kenapa kok begitu? Saya kalau sebagai mengajukan sebagai pembimbing itu harus bayar Pak. Bayar itu. Berapa? 70, pokoknya separuh jamaah haji Indonesia itu. Kalau misalnya saya nggak punya porsi, saya ingin berangkat karena saya punya sertifikasi pembimbing, saya harus daftar berangkat, diizinkan. Tapi bayar asli. Itu memang. Jadi jamaah haji kalau di Malaysia istilah tabung haji, di Indonesia itu apa namanya? Uang yang dikelola oleh Kemenang lewat bank syariah, maupun apa saja, itu jamaah haji biaya haji Indonesia itu 73 atau 74 juta. ONH-nya itu Pak. BPIH namanya sekarang. Dulu namanya ONH, ongkos naik haji, terus sekarang BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Jadi aslinya itu asli per orang 74 lah. Ya, itu asli. Kenapa kok kena 737? Karena uang yang sudah ngendor sekian tahun itu yang dikelola oleh pemerintah untuk mensubsidi jamaah haji. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau ada keluarga haji terus mati. Sekarang kebijakan Kemenang boleh diganti oleh ahli warisnya. Kalau dulu nggak bisa, harus daftar ulang. Sekarang tidak. Misalnya tahun 2020, daftar haji. Belum berangkat kok mati. Maka ini diurus ke Kemenang, dia bisa menggantikan orang tuanya mati. Itu hebatnya sekarang. Misalnya dia nggak ada yang menggantikan, nggak ada warisnya. Mati gimana? Waqad Allah, maka pahalanya sudah tercatat sebagai orang yang sudah haji.
Karena apa? Meskipun belum berangkat tapi sudah niat haji dan dibuktikan dengan pembayaran, kalau dia mati, maka pahalanya jatuh di tangan Allah. Begitu Pak Gagah? Ya. Perlu digarisbawahi loh ya. Untuk jamaah haji reguler, setiap tahun tambah bagus pelayanannya. Harus diakui. Harus diakui. Sebab saya ngawal itu mengalami mulai tidak enak. Itu menjadi enak. Kemarin itu yang reguler, makannya di Mekah sama di Madinah full. Dulu nggak dapat makan, cuman selama di Arafah saja, Armina saja. Sekarang reguler di hotelnya maksimal 4. Dulu sampai 15 orang satu kamar maksimal. Bahkan kemarin itu ada yang sekamar berdua. Artinya apa? Harus kita apresiasi bahwa Kemenak pelayanannya tambah bagus. Dulu di Madinah dapat makan, sampai sekarang di Mekah dulu nggak pernah dapat, sekarang dapat. Kemarin cuma 12 kali, 18 kali, sekarang full. Jadi selama haji, baik di Mekah, Madinah, Arafah, Mina, semuanya dapat makan untuk jamaah haji reguler. Ya, begitu. Oke, Pak Gagah dan Pak Komarul Hadi. Lagi Ustaz nih. Ya. Saya itu waktu itu tahun berapa ya? Naik haji 97 kalau salah ya. Tapi kan nggak punya uang waktu itu ya. Kebetulan perusahaan yang ngasih. Ya. Insentif lah, bonus di depan istilah si yang punya perusahaan ini. Dipanggil lah saya, mau naik haji nggak? Ya saya terkejut aja ya. Nah, waktunya tinggal mepet memang berapa bulan gitu. Naik haji lah. Nah, terus biayanya ya cukuplah untuk saya dan istri saya lah kira-kira begitu. Nah, hajinya itu plus ya, tapi tidak mahal ya dibandingkan dengan haji apa yang disampaikan Ustaz tadi sama pemerintah tadi, hampir sama lah ya. Yeah. Tapi plus-plusnya plus apa ya, tidak plus benar, plus yang Garuda itu kan plus-plusan gitu lah kira-kira. Tapi pertanyaan saya bukan itu ya. Pertanyaannya adalah ini haji kok dibayarin kantor gitu kan. Nah, ini nih kira-kira hukumnya gimana tuh? Apakah kita masih harus haji lagi atau sudah dianggap kewajiban kita sudah selesai gitu? Begini, istilah guyonan kan sekarang banyak, Pak. Ada Haji Abidin atas biaya dinas. Ada Haji Wahyu karena sawahnya laku, Wahyu macam-macam. Ada Haji sokongane wong akeh begitu kan. Nah, kalau pertanyaannya untuk haji jenengan bagaimana? Kalau memang itu bagian daripada ekstra bonus yang diberikan lebih awal, itu memang hak jenengan. Katanya kan begitu, itu hak saya kebetulan diberikan lebih awal. Apakah sudah menggugurkan kewajiban? Bisa. Karena itu sudah hak jenengan, katakanlah dikasih lebih awal, berarti kan hak jenengan. Apakah bisa menggugurkan kewajiban haji? Sudah. Berbeda dengan, kamu tak lihat prestasinya bagus, meskipun kerjamu baru, tak kasih hadiah. Haji ya, mau. Itu kewajibannya masih dia berkewajiban untuk haji. Karena apa? Dia waktu itu kan tidak istitoah. Nah, nanti kewajibannya, nanti kalau dia sudah mampu untuk berangkat haji. Begitu Pak Gagah. Ada mengatakan pokok haji, dibahari sopo-sopo haji. Ya sudah, harus ada ngomong aku hormat ya pokok-pokok haji. Ya sudah, saya nggak mau rame-rame begitu. Tapi kalau haji lagi ya diperbolehkan ya. Artinya, boleh. Karena waktu itu masih ini wajibnya sudah lulus belum nih gitu kan? Iya. Ya. Sudah daftar belum? Emang bisa seperti itu? Sudah daftar belum Pak Gagah? Apa? Sudah daftar belum? Iya. Saya itu yang baru ini, yang akan datang. Iya. Belum ada niat karena merasa sudah cukup waktunya perasaan gitu. Terus itu untuk jadi merasa begini ya. Kalau umroh kan beberapa kali ya. Tapi untuk haji ini memang tak anggap ya udah sekali saja. Kasihan yang lain. Iya. Karena begitu penuhnya di sana. Kasihan jatah orang-orang yang belum sempat melakukan itu. Ya. Jadi dasarnya sebetulnya itu. Pengen haji sih pengen sebetulnya ya. Ya. Pengennya itu bisa yang biasa atau plus, terus yang eksekutif ya karena kita sudah umur, sehingga kondisi fisik juga sudah umur hampir 70, ya otomatis kita cari yang
lebih secure ya, lebih Ya, aman. betul. Nggih. Kesehatan terjamin, apa semua terjamin. Naik pesawat juga tidak bisa duduk begitu aja, Nggih. harus senderan atau bisa tidur kan gitu-gitu kan. Nggih. Nah itu tuh jadi kalau soal itu tidak ada masalah sebetulnya ya, tidak ada masalah insya Allah ya. Tapi yang jadi masalah ini kawan-kawan kita aja jatahnya terbatas. Kenapa kita harus serahkan gaji lagi? Itu loh pertanyaan saya. Iya. Terima kasih. Ya, bagus sekali itu, Pak. Ada kesana. Sebab sekarang ada ketentuan dari pemerintah, haji itu boleh kalau sudah 10 tahun setelah gaji pertama. Itu pun persyaratannya sangat ketat sekali. Tadi saya katakan antrian jamaah haji Indonesia itu untuk yang Jawa Timur itu 31 tahun. 31 tahun. Berarti kalau ada orang daftar sekarang, kalau usianya sudah 40, 70 tahun itu. Tapi kan ada yang haji super plus, yang bayarnya $14.000. Jadi Betul. sekitar 200 berapa itu? 230 jutaan. Itu bukan super plus, Pak, masih ada lagi. Ada lagi? Ada. Per orang 525. Nah, itu yang gimana itu? Kenapa? Maksudnya apa kelebihannya di situ? Jadi sebenarnya dia nggak pakai antri, satu kelebihannya. Nomor 2, hotelnya mesti di Darut Tauhid Interkon. Kalau kita Masjidil Haram pintu nomor 79. Oke? Itu. Waktunya cuma 16 hari. Sebenarnya bagi orang yang ingin ibadah pure murni nggak nikmat. Dia dikejar oleh waktu. Wah, nggak enak. Meskipun bayarnya mahal, ya. Dan mereka yang bayar mahal ini, Mbak, hajinya berulang kali. Sudah saya ingatkan kok. Tadi kan saya di awal saya cerita di Surabaya ini ada pengusaha bebek Sinjai. Itu kalau berangkat itu, Pak, enggak 2 orang, berempat, berenam. Kemarin itu berempat. Yang barangnya 1 orang 525. Saya bilang, apa enggak buat bangun masjid? Saya sudah bangun masjid. Apa enggak untuk rumah yang Al-Quran? Sudah punya. Itu terus jawabannya. Ya sudah. Saya bilang, Pak, jenengan uangnya itu nyetak sendiri tak, Pak? Ngawur aja. Coba loh, Pak. Saya 4 kali berturut-turut dampingi beliau. Mulai dari yang per orang 400 sampai 525. Itu kalau daftar 4 orang. Saya tanya begitu kok. Ya, jeragan bebek Sinjai. Kalau mampir ke Surabaya, tak ajak ke bebek Sinjai. Terkenal itu. Tadi hotel apa, Ustaz? Hotel apa tadi sama hotel Zam-Zam itu apa bedanya? Zam-Zam kan ada beberapa hotel itu. Di Zam-Zam itu ada 7 hotel. Ya. Ada Grand Zam-Zam, ada Raffles, ada macam-macamnya. Jadi mereka itu bukan favorit, Pak. Yang favorit adalah Darut Tauhid Interkon. Itu yang sebelah kirinya kan kalau kita menghadap itu. Ya, betul. Tapi kalau ya di Jagernya sih kayaknya bagusan hotel Zam-Zam ya. Iya. Dari luar. Betul, dari luar. Tapi ruwet, Pak. Kebanyakan penghuni. Yang di mana? Di Zam-Zam? Iya. Karena di Tauhid tidak ada ini toh. Supermarket gitu seperti Zam-Zam gitu. Ada. Terus bedanya di mana bedanya? Saya tidak tahu persis apa yang membedakan mereka. Yang jelas di situ eksklusif lah kalau Darut Tauhid. Penghuninya nggak banyak. Kalau di Grand Zam-Zam, ada 7 hotel. Ya, banyak, teman. Ya. Yang Pullman yang biasa langganan reguler itu apa? Jamaah umroh itu awal-awal pertama bingung itu masuknya liftnya. Yang agak eksklusif kayaknya Raffles ya sana ya. Ya, betul. Pak Komarul Hadi, ada kali yang tanyakan? Kalau nggak ada, tutup doa. Cukup. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan lahir batin, beri kesempatan lagi untuk ziarah makam Madinah, bisa mengantarkan anak cucu untuk menuju ke sana. Mudah-mudahan kita semuanya ijabah qabul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ballighna ila baitil haram. Allahumma yassir lana syatal maqal Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbinya mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Amin. Ustaz asli mana nih Ustaz? Saya asli Sidoarjo. Oh, tetangganya Bu Eva ya? Betul, tapi saya di desanya, Bu Eva di kotanya.
Cuman dulu sekolahnya bareng waktu di WIN, yang IN dulu itu. Oh, kenal Bu Eva udah lama dong berarti. Iya, ya, satu angkatan. Angkatan pantesan Bu Eva agamanya bagus sekali ya. Alhamdulillah. Bu Eva dulu sebelum sesuatu dikomplain terus nih. Bukan, jadi komplainnya itu mohon maaf, kemarin kan saya ini memberikan apa itu korban ya. Iya. Di luar itu ya korban, tapi korban apa sapi, tapi untuk saudara kandung saya yang sudah meninggal. Harus disampaikan dulu tuh mau ngasih korban gitu kan, termasuk yang masih hidup istrinya. Di situ kan kakak saya ada 1, 2, jadi 4 nggak salah. Nggak boleh, nggak ada gunanya katanya gitu. Itu tuh gimana itu tambahannya ini? Umi Eva mantep agamanya. Dulu sebelum di UIN di Persis, di Bangil, mantep agamanya. Ya kita hormati saja Pak, kita hormati saja. Saya itu hormat kepada siapa saja kok. Tapi apa Umi Eva? Enggak, berbeda paham aja Ustaz. Iya, saya menghormati kok, saya menghormati. Saya kan pelajaran dari Persis ada. Dan dari YIN ada. Ya, ada gitu loh Ustaz. Iya, YIN lebih luas karena Muqarratul Madzhab pada perbandingan madzhab. Nggih. Madzhab itu. Iya, tambah lengkap. Wis alim kabeh, alhamdulillah dipertemukan lagi oleh Allah. Nggih. Makasih Ustaz. Amin, matur suwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pamit. Iya, turun. Ini saya ketiduran tadi ya. Saya capek ya. Capek satu membuat soal, kemudian ngetik soal, ketiga langsung periksa sendiri semua. Nah, makanya tadi pas selesai, ya ampun, langsung luar biasa parahnya ketiduran tuh. Soalnya saya masih caranya manual karena itu satu soal itu 4 jawaban nih. Gimana caranya? Kalau satu soal itu jawabannya sama, kan multiple choice atau di situ istilahnya checkbox ya. Checkbox itu bisa milih lebih dari 1 gitu ya. Tapi ada yang 1 hanya jawabannya 1. Wah, ini masih rumusnya gimana belum ketemu saya. Bagaimana supaya otomatis. Kalau 1-1 kan bisa otomatis. Itu kira-kira. Jadi sehingga ini kalau ada yang komplain jawabannya yang tidak cocok karena saya manual itu meriksa saya lebih dari 1,5 jam ya saya tadi. Sehingga kecapean ya. Waduh, ini masuk saya tenaganya memporsir meriksa gini ya. Sehingga kita dibantu nanti ini. Dibantu oleh siapa gitu ya, apalagi ada yang remaja, ada yang anak-anak gitu ya. Jadi tenaga saya terbatas sebetulnya gitu, terbatas sebetulnya. Kalau ilmu kan kita bisa belajar pelan-pelan dari situ, terus kita buat soal gitu ya. Buku-buku referensi saya alhamdulillah ada aja ya. Tidak hanya buku itu aja, ada beberapa macam-macam buku bahasa Arab, sehingga kita sumbernya itu tidak hanya 1, jadi saling melengkapi. Karena saling melengkapi saya yakin, sehingga kalau salah tidak sampai fatal gitu ya. Kalau salah wajar ya, sedikit gitulah paling. Tapi insya Allah ya kita diskusikan aja itu sebetulnya apa yang saya buat soal itu bisa didiskusikan kapan gitu, sehingga ada waktu gitu loh. Ada waktu itu apakah pas sebelum pengajian sebentar sebagai intro atau setelah pengajian pasti capek, malah capek ya. Jadi ada evaluasi gitu. Kalau sekolah itu kan ada evaluasi. Evaluasi hasil belajar sehingga nanti membuat suatu memori yang lebih baik gitu. Orang yang belajar sekali, 2 kali, 3 kali, makin banyak dia makin gampang mengingat. Sekali dia ingatnya mungkin 20%, 2 kali ingatnya 5, bisa 60, 70. Nah, ketiga bisa terus naik terus gitu. Ini perlu nggak itu dibahas gitu. Soalnya bagus kali ya. Bagus. Apanya? Soalnya bagus soalnya. Nah, jawabannya benar. Pertanyaan saya yang saya jawab benar atau salah gitu kan? Aku belum lihat jawabannya, tapi aku cuma baca soalnya aja. Itu soal memang saya buat berdasarkan kalau saya belajar seperti ini maka saya akan cepat gitu. Artinya tambahan. Jadi saya melangkahi lebih cepat daripada yang diajarkan di Tamyiz itu. Saya percepat. Pengenalannya lebih cepat sehingga kalau kita
Jadi istilahnya kalau di sana itu kita malah seminggu itu segitu, terus minggu keempat udah ini sudah selesai huruf ya, malah sudah mengaplikasikan di Al-Qur'annya. Sehingga saya harap yang jawab soal itu nggak ada kesulitan, ini boleh komplain sebenarnya, terlalu berat soalnya atau soalnya enggak. Ya jangan sampai berat. Kalau dia tinggal buka buku itu, kecuali nggak open book. Nah, masalahnya begini, soalnya memang kecepatannya. Pertanyaan saya kan aslinya di buku tidak ada semua. Misalnya domir nggak ada, domir itu apa sih di situ nggak ada terangkan. Terus misalnya dorob itu apa sih sebetulnya nggak diterangkan di situ. Terus mausul itu apa sih? Cuma dia mausul ada contohnya ya. Misalnya aladi gitu kan, atau misalnya dorob, itu dorob itu keterangan waktu, ba'da sama qobla misalnya, itu keterangan ya, keterangan waktu ya. Terus misalnya ya tahta ya di bawah ya misalnya, ya itu keterangan tempat. Itu kelebihannya. Kelebihannya itu memang ditambahin keterangan waktu, tempat. Nah, di situ tidak diterangkan, artinya di dalam kelompok hidernya kelompok itu nggak ditulis, ya, nggak diterangkan. Jadi kalau baca buku saja nggak saya terangkan di WhatsApp itu ya ini apa nggak bayang aja. Waktu dulu belajar saya juga gitu nggak kebayang itu kalau nggak diterangkan. Ini artinya apa gitu. Terus kedua juga antara ya memang harus gabungan. Jadi teori di situ buku harus ditambahkan pengertian. Jadi apakah ini masih yang ikut udah pada belum? Live belum? Nah, kalau ada kesulitan berarti kan kita harus membantu gitu loh. Membantu itu tidak harus sama kita, bisa sama guru gitu. Nanti kita panggil guru khusus terjemahan Al-Qur'an gitu. Misalnya setelah kita memang rencananya kan setelah kita belajar ini huruf, kemudian isim, kemudian fiil. Kan udah komplit 3 nih. Nah, kita mencoba memilah di dalam ayat itu mana isim, mana fiil, mana huruf. Kemudian artinya. Kalau arti kan vocabulary. Vocabulary ini berarti kita harus mengerti, mempelajari, dan berulang-ulang. Itu tergantung masing-masing untuk belajar terus ya. Nah, itu tidak sama, biasanya begitu. Nah, kalau itu udah lengkap, nah nanti kan lebih advance ya. Kalau advance artinya kita harus cari guru misalnya gitu. Sementara kenapa nggak pakai guru? Nah, ya, karena kita belum sama ya, belum seirama. Nanti kalau satu guru, satu pinter, satu nggak pinter, satu ini. Nah, ini dianggap supaya seragam dulu. Nah, nanti terus guru tepat, yang tepat gitu. Dan kita punya, kalau gini kan pakai tes ini kan otomatis saya lihat bagus sekali pada belajar benar gitu. Kelihatannya antusias juga, menarik jadinya. Buat saya, kalau buat saya pribadi, saya mengulangi apa yang saya pelajari, ya menarik juga sebetulnya. Cuma tenaga begitu mengerjakan, ngetik, terus begitu mengevaluasi, menilai, itu memang agak capek juga. Karena bukan ini aja kerjaannya kan. Nah, ini nanti selanjutnya lah untuk yang muda-muda ini, yang maksudnya yang kemarin kita usulkan untuk yang remaja, ini saya masih gabungan, ini makin banyak ini. Nah, saya kan ada usulannya udah yang remaja gabung aja. Wah, tambah banyak nih. Yang ikut 26, 30, hampir 30 orang tambah berat lagi. Kemarin kan cuma sedikit 10 masih bisa. Begitu merasa banyak, dan soalnya saya terlalu variatif. Karena terlalu variatif sehingga lebih berat gitu meriksanya. Artinya mau satu, tapi kurang apa ya? Kalau kurang variasi biasanya kita nebak ilmunya belum bisa. Ya, ilmu itu kan kita persis sama kita variasi. Kalau variasi nggak ada di buku. Dia tahu. Ngerti nggak ini maksudnya gitu. Seperti ulaika sama ilaika. Nah, ini yang tahu cuma 1-2 orang, lainnya nggak bisa. Gitu loh. Ulaika bukan jadi ilaika. Ulaika itu dua huruf kalau ilaika. Kalau ulaika 1 huruf gitu kan. Nah, itu juga pemahaman agak sulit kalau nggak kita evaluasi gitu misalnya gitu. Memang
Ini yang ikut gimana kira-kira? Pak Bono sama Pak Nur Hadi udah keluar ya? Udah keluar nih. Tante Siti? Masih ada. Om Agus nih ada? Ya, ada, siap. Nah, Ada. Om Agus itu kemajuan terus, nilainya meningkat terus Om Agus. Sekarang kemarin saya lihat udah benar 13 ya. 13 atau 12 tuh. Itu bagus itu. Kan itu benar aja 16,5 ya. Kalau benar semua kan 12 satu-satu. Tapi kan karena ada satu soal jawabannya 4, jadi tidak nilainya 12 gitu. Saya lihat ada apa ya? Mungkin ada nilai plus, mungkin karena dosen jadi cepat ya, karena bekas orang madrasah ya. Gimana? Bukan Pak D. Saya sambil buka tafsir Ibnu Katsir itu. Nah, terus? Itu kan ada terjemahannya itu. Ya. Jadi istri buka buku dari Pak D. Komarul itu, saya buka tafsir. Itu kan dalam tafsir itu juga dijelaskan itu satu kata gitu. Oh ya? Iya. Di Ibnu Katsir? Iya. Nah, iya ada yang bantu. Siapa ini ngomong? Budi Siti. Ada yang bantu siapa? Itu kalau mau ngerjakan soal-soal itu loh Pak D, itu kan ada yang bantu-bantu. Kalau saya kan sendiri, jadi agak bingung. Saya agak bingung. Sebetulnya senang saya belajar setiap hari, tapi saya bingung, masih bingung gitu loh Pak D. Selama ini kan nggak pernah seperti itu. Terima bukunya nggak? Terima, sudah saya, makanya kan saya setiap hari kadang-kadang saya lihat, saya suka membaca, saya suka Waduh. Itu harus setiap hari latihan. Iya. Jadi 2 hari sebelumnya itu saya sudah belajar sama istri. Ya, makanya kan gitu. Ada yang bantu-bantu untuk baca-baca. Itu kan evaluasinya hanya seminggu sekali. Kalau belajarnya harus setiap hari. Betul. Ngumpul, ilmunya ngumpul. Kalau belajarnya sehari ya nggak bisa. Gitu. Kalau mau saya itu juga belajar itu hampir bertahun-tahun gitu. 2 hari sebelumnya kan sudah dilempar bahannya sama Pak D. Sudah di-share kan bahannya. Itu kita buka, kita pelajari. Ya, terus, itu bagus. Ya. Itu bagus lagi kalau materi yang tadi kan cuma huruf. Huruf itu kan dipelajarin aja tiap harinya. Misalnya kan cuma 6 huruf. Itu dikuasain aja sebelum ujian itu. 2 hari ujian tuh udah apal kalau bisa. Betul. Dan soalnya saya persis kok, sebetulnya urutannya juga persis kok yang sampai A ya. Cuma mungkin setelah 4 soal, itu sekitar 40% itu variasi gitu. Ya, ada variasi dikit lah. Sedikit, variasinya sedikit sebetulnya. Ya. Itu persis kok. Itu Tante Siti. Kalau mendadak belajar sehari nggak bisa. Iya Pak D. Persis makanya kok itu. Bukunya dikirim itu supaya udah itu kalau mau buka itu waktunya terbatas cuma 1 jam. Jadi cepat bukanya gitu. Iya. Caranya gitu. Karena waktunya kan dikasih 1 jam 12 soal. Nah, kalau nggak pernah dibuka, dapat separuh juga masih untung. Saya buka. Setiap hari saya buka sedikit Pak D. Sedikit-sedikit saya baca, saya pelajari. Iya, jadi nggak usah ngeluh, gampang itu belajar aja. Nggak ngeluh, saya seneng, saya ngomong, saya seneng baca-baca itu saya seneng. Cuma memang selama ini kan belum pernah seperti itu, belum pernah belajar seperti itu. Jadi ya kadang-kadang agak belum paham. Gitu. Ya, maksudnya mungkin gini, kok nilai saya nggak maksimal sih, segitu aja gitu ya pertanyaannya. Itu bingung mungkin ya. Itu sebetulnya udah saya istilahnya ke share saya share ke HP itu. Soalnya itu persis sebetulnya ya, nggak beda jauh, urutan juga sama persis, itu hampir di atas 50%. Minimal nilai 5 itu pasti dapat. Ya, 50 itu pasti dapat. Ya, karena persis, urutannya juga persis, nggak ada yang saya rubah-rubah. Nilainya saya cuma 5,5. 5,5 itu berapa? Cuma 5,5. Dari 10 atau dari 16,5? Dari semua, dari itu. Dari 16,5 Pak D.
16, soalnya nilainya 16,5 penuh itu kalau benar. Memang ada satu soal yang isinya jawabannya 4, itu tak kasih nilai setengah. Dan itu jadi vocabulary-nya lebih banyak. Terus itu tidak ada contoh. Nah, kalau yang tak kasih soal yang satu benar, kasih satu itu contohnya persis, itu pasti benar kalau ngikutin itu. Wong persis kok soalnya kok tidak sulit. Jadi asal urutannya dicek persis ya udah pasti dapat nilai mutlak itu, dapat 1 gitu. Nah, kalau yang soalnya ada jawaban 4 itu variasi kan. Itu variasi. Itu ada sekitar berapa soal? Mungkin sekitar 5 soal itu, 6 soal. Jadi 6 soal yang variatif, 6 soal yang persis itu. Jadi orang mesti nilainya ya kalau baca nggak paham aja baca ini urutnya sama ini itu kan, coba aja dibuka lagi. Jadi dievaluasi lagi yang kasih soal itu sama yang si share itu pasti urutannya sama persis. Coba aja dibuka. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Nah, soal contohnya itu huwa, huma, hum, hiya, huna. Terus kan dari kiri kanan huna ya kan, huma ya, hiya. Nah, jadi untuk dia wanita ini tanda situ hilang nggak ada. Wanita saja wanita. Nah, jamak terus kemudian wanita itu 2 terus wanita single. Nah, kalau kita hafal huwa, huma, hum ya nggak usah buka buku. Kalau laki-laki huwa, huma, hum ya, huma, huna. Huma, hum. Kalau perempuan ya huma, huna. Nah, gitu kan. Anta antum antum anti antun ananahnu gitu kan. Ya itu ya memang sudah hafal mestinya, apalagi ngajar ngaji kan Tante Siti. Nah, itu udah ngelotok itu. Iya, bahasa Arab seperti itu, seperti fa'ala yaf'alu fa'lan fa'lun ifnila tafdil maf'alun mif'alun. Nah, itu juga udah harus hafal gitu. Ngerti itu, bedanya apa itu. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'lan uf'ula taf'ul itu. Mana itu isim, mana itu fi'il, ya kan? Nah, fi'il madhi, mudhari, ya kan? Fi'il amr gitu. Nah, itu ngaji kalau ada itu ya lebih bagus lagi. Tapi ngaji yang penting kan sebenarnya tajwid ya. Saya malah ngaji malah tajwidnya susah, dari guru juga susah sekali. Kalau suara kan, tapi kalau logika kan masih bisa berpikir. Jadi setiap hari buka Quran ya gampang sebetulnya, ya kan? Quran tiap hari buka, coba. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum itu. Coba. Hurufnya ada berapa razaqnahum? Kan sampai soal saya. Razaqnahum. Ya, rozako ya, itu adalah rezeki ya. Nah itu dari kami ya, dari nahnu, kami berikan, kami ya, telah. Karena imahdi jadi telah kami berikan. Rojaknakum, kumnya itu pada kalian, itu juga kata ganti domir juga, domirnya ada 2, na dan kum. Saya keluarkan itu rojaknakum gitu. Cuma kan orang wah bingung nih dari kata dasarnya apa gitu kan. Nah, dari rojako, nana nahnu, kumnya adalah kalian gitu kan. Nah, itu sebenarnya bahasa Arab tuh, Quran tuh enak banget sebetulnya, sangat mudah sekali sebetulnya. Kalau kita tahu prinsip yang diajarkan sesuai tamyiz Al-Quran itu enak sekali, ya enak sekali. Terus ditambahkan mungkin ya ada penjelasan lah ya, penjelasan sedikit gitu ya. Contoh itu aja nanti bisa diterapkan untuk ayat-ayat yang lain. Memang itu sengaja saya pancing itu supaya dipelajari lagi apa sih rojaknakum, kok bisa ketemu 2 huruf itu apa di mana gitu kan. Nah, ilah ika sama ulah ika beda. Ilah ika dari ilai dan ka kamu ya, ilah itu kepada, ka kalian. Coba terjemahnya kan gitu. Ya. Jadi memang unik sebetulnya, menarik sebetulnya. Makin tajam makin menarik. Kalau ustadznya nanti lebih ini lagi, sama ustadz yang ngajar saya udah meninggal, saya nggak lanjut dulu ya. Cuma nggak ngajarin itu, ngajarinnya malah lebih berat lagi, nggak paham malah. Kalau dari tamyiz ini enak sebetulnya. Jadi yang paling sederhana, pelan-pelan itu. Jadi menarik lah, pelajari aja, dibaca, jangan ditaruh aja. Dan itu yang saya sampaikan itu soal-soal itu dievaluasi.
kok bisa ketemu ya rojaknakum 2 gitu kan. Terus itu yang apa ya, waladina ulaika apa yang terakhir itu? Nah, itu kan waladina ada aladi. Nah, itu kan. Nah, itu ditelaah gitu, ditelaah itu. Nah, mima juga itu, mima dari min dan ma. Nah, mima tak pancing kan bener kemarin bener mima enggak tahu di situ ada min dan ma sekat. Tak keluarkan soal itu. Banyak huruf yang masuk di situ, banyak huruf itu. Kelompok hurufnya banyak di mima itu banyak. Ada tuh 2 huruf, seolah 1 huruf mimma dari min dan ma gitu kan. Tak keluarin itu soal itu. Nah, memang itu langsung dipelajari apa benar mimma. Oh, min dan ma. Kenapa? Karena mim kalau kita dalam tajwid kan min ketemu nun ketemu mim, bacanya kan mimma. Mim. Nah, jadi 1 jadinya kan. Nah, makanya bukan min dan ma, tapi udah menyatu jadi mimma gitu. Mengikuti tajwidnya gitu loh. Padahal itu dari min ya dan ma. Jadi mimma. Itu lebih berat itu. Dibanding rojaknakum lebih. Ma sendiri itu banyak masuk kelompok huruf, banyak tempat itu. Ada di 11, ada di 21, ada di mana gitu. 4 kalau nggak salah itu. Kata ma itu ada beberapa kelompok. Kelompoknya 26. Kita kan 26 kelompok kan kita sudah pelajari ya kan. Nah, itu diulang-ulang aja contoh itu. Terus kemudian nanti kalau udah masuk isim fi'il minggu depan ya, rencananya kan isim dan fi'il. Isim fi'il dibaca lagi mulai dibaca. Apa sih isim, apa sih fi'il gitu. Ya. Nanti jadi saran saya begini tadi Gaga. Sarankan yang udah belajar huruf ini dipahami betul, dihafalin kalau bisa. Maksudnya ngapalinnya mungkin agak susah, tapi dengan cara metode bagaimana supaya hafal itu bisa. Nah, itu nanti kalau udah huruf hafal itu gampang untuk udah masuk ke isim, masuk ke fi'il segala macam, nanti gabungan soal bisa nyangkut ke situ lagi nanti. Ke huruf lagi soal-soalnya. Kalau Om Komaro ngajarin itu deh yang lagu-lagu deh. Kasih waktu gitu kalau ada waktu. Kan udah diupload itu. Apa itu? Yang mana? Yang lagu-lagu itu. Oh, udah. Mausul. Nah, udah semua. Aladina, lalalala itu. Itu kan ada artinya semua itu. Artinya ada di bawahnya itu kan. Pada sempat buka gitu kan. Oke, ini kayaknya udah malam ya. Om kemarin udah pada live nih. Satu persatu. Karena reaksinya nggak ada dari ini yang lain. Tapi alhamdulillah kita anggap aja bisa semua karena nilainya toh tidak ada yang satu-satu gitu enggak, tapi nilainya rata-rata hampir di atas 50% kok. Ya. Iya. Bagus. Manfaatnya bukunya juga pengaruhnya besar itu buku-buku. Ya. Gitu. Tante Melianya nilainya bagus tuh ya. Berapa? Kerjain sendiri atau sama suami? Enggak, sendiri. Berapa nilainya? Enggak tahu. Saya masuk langsung saya kerjakan, enggak tahu berapa. Oke ya, saya tutup dulu live ya. Karena udah malam saya tadi kecapean terus terang meriksa itu, saya periksa langsung ya. Selamat tidur lagi Pak D. Nah, iya kita istirahat dulu, siap-siap bikin soal lagi. Iya, saya juga mau tidur. Ya, tidur ya sama-sama ya. Makasih ya semuanya ya. Assalamualaikum. Nanti kita bahas yang anggaran yang minus itu gimana ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pada Gaga tadi mungkin ngerjain ini kali ya. Meriksa itu ya. Makanya dia
Banyak yang diperiksa. Saat gimana nggak dapat?